di lembah sungai nan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Udan Wingit ya dengan saya Arga. Cerita kali ini aku dapat dari Twitter dengan judul Mati Suri. Bercerita tentang kehidupan seorang perempuan setelah mati suri. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya ya. Mode Wingit dimulai. Berteduh di rumpun bambu, irama mengiring bayu. Dulu, saat desa itu masih dikelilingi oleh hutan, dan rumah-rumah juga tidak sebanyak sekarang. Ada seorang gadis bernama Nurbaidah, gadis cantik yang merupakan buah cinta dari seorang lelaki keturunan Belanda dan wanita pribumi. Dulu hubungan ayah dan ibunya itu dikecam warga dan dicap sebagai pengkhianat. Namun, keduanya tidak terlalu mengambil pusing apa pendapat orang tentang mereka. Yang pasti, ayahnya Nurbaidah sudah bukan lagi dari bagian orang-orang yang menjajah. Beliau hanya keturunan yang tercipta bukan dari kesengajaan ataupun cinta. Saat Indonesia merdeka, mereka pun menikah dan hidup selayaknya orang-orang di sana, hingga memiliki anak. Dan seiring berjalannya waktu, Nurbaidah dan keluarganya pun akhirnya bisa diterima keberadaannya oleh warga. Meski beliau tidak pernah sekalipun keluar dari desa tempat ia dilahirkan itu dari dulu sampai sekarang. Ia tumbuh menjadi gadis yang periang dan selalu ramah pada siapapun. Hari-hari terus berjalan, dan saat usianya sudah genap 17 tahun, banyak sekali pemuda-pemuda yang melamarnya, dan tak terkecuali para duda. Mereka sangat mengagumi sosok Nurbaidah waktu itu. Apalagi, beliau ini pandai dalam segala hal yang membuatnya semakin menjadi idola kaum laki-laki. Namun, pada saat itu pula lah, kebahagiaannya direnggut oleh takdir. Ayahnya meninggal dunia, yang membuat separuh dari keceriaannya menghilang bagai ditelan bumi. Bulan demi bulan berlalu, dan tahun pun berganti. Menginjak di usia 20 tahun, barulah Nurbaidah menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga biasa. Tidak seperti pelamar-pelamar sebelumnya yang kebanyakan orang-orang kaya. Beliau hidup bahagia bersama suaminya, dan kebahagiaan semakin bertambah dengan kelahiran seorang bayi perempuan yang cantik. Namun kebahagiaan tidak berlangsung lama. Saat usaha suaminya semakin maju, Nurbaidah tiba-tiba sakit, yang menyebabkan dia tidak bisa merawat anaknya. Bentol-bentol merah yang tumbuh di sekujur tubuhnya semakin membesar, dan di dalamnya juga ada semacam nanah, mirip seperti cacar, tapi bukan cacar. Diobati kesana kemari pun juga tidak ada hasilnya. Akhirnya, beliau pasrah dan menyerahkan semuanya pada Tuhan. Beliau percaya jika Tuhan sudah menakdirkan sesuatu, itu pasti akan indah pada akhirnya. Penyakit mirip cacar tersebut mulai pecah dan mengeluarkan nanah juga darah saat tergesek-gesek dengan kain. Namun, itu tidak membuat ibadah Nurbaidah berkurang. Semua waktunya dia habiskan untuk beribadah, sholat dan mengaji. Dan anehnya itu di sini. Rasa sakitnya semacam berhenti pada saat beliau ini sholat. Bahkan, walau tergesek-gesek dengan mukena, darah tidak lagi keluar dari lukanya tersebut. Waktu berlalu kian cepat. Suami Nurbaidah yang semakin sibuk dengan pekerjaan akhirnya membayar seorang gadis untuk mengasuh anak mereka. Awalnya, Nurbaidah setuju saja. Namun keanehan demi keanehan mulai terasa saat si gadis pengasuh sudah tinggal di sana selama beberapa hari. Penyakit Nurbaidah semakin parah. Ia juga tidak lagi bisa menelan makanannya karena rasa sakitnya yang teramat sangat pada tenggorokannya. Hingga pada suatu malam, Nurbaidah sudah pasrah.
dan merasa kalau itu adalah waktu terakhirnya. Ia pun meminta sang suami untuk memberikan kesempatan untuk memeluk dan mencium, juga mengucapkan selamat tinggal pada anaknya. Namun, si gadis pengasuh menghasut kalau borok yang ada di tubuh Nurbaidah akan menular pada anaknya kalau tersentuh. Dan akhirnya, suaminya pun tidak memberikan kesempatan sama sekali. Keadaan Nurbaidah semakin melemah, rasa sakit yang teramat sangat mulai ia rasakan. Dan untuk beberapa saat kemudian, akhirnya Nurbaidah meninggal dunia. Berita kematiannya disebarluaskan kepada warga. Lalu keesokan harinya, saat jenazah Nurbaidah dimandikan, beberapa orang yang memandikannya melihat seperti ada sesuatu yang keluar dari lubang-lubang koreng di tubuh Nurbaidah. Tapi mereka hanya mendiamkannya saja, lalu bergegas memandikan. Setelah selesai, berlanjut mengkafani. Keanehan kembali terlihat saat beberapa orang mulai membuka penutup tubuh mayat tadi. Koreng yang sebelumnya terlihat menganga, tiba-tiba rapat dan mulai hilang dengan sendirinya, membuat mereka semua saling tatap dengan wajah bingung. Namun, hal itu kembali didiamkan hingga proses pengkafanan selesai. Singkatnya, orang-orang sudah berjalan ke area pemakaman dengan keranda yang berisi jenazah Nurbaidah yang siap untuk dimakamkan. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam keranda yang berusaha mendorong tutup keranda tersebut. Awalnya, orang-orang biasa saja. Namun, saat lama-kelamaan, mereka mulai merinding. Apalagi mulai terdengar suara-suara dari dalam. Salah seorang warga memberanikan diri untuk mengintip ke dalam keranda yang ternyata tepat dengan itu terlihat olehnya kepala jenazah berpaling menatapnya. Tanpa sempat memberitahukan apa yang sudah ia lihat pada orang-orang, tiba-tiba orang tersebut jatuh pingsan. Mereka yang mengangkat keranda langsung bergegas berjalan menuju area pemakaman. Dan saat membuka penutup keranda, mereka semua kaget dan ketakutan melihat jenazah yang sudah dikafan itu ternyata bergerak-gerak, berusaha melepaskan diri dari ikatan kain kafan. Orang-orang yang berada di sana lari terbirit-birit meninggalkan keranda yang berisi Nurbaidah itu sendirian. Gosip menyebar dengan sangat cepat, mengatakan Nurbaidah kena azab, sehingga jadi hantu saat akan dimakamkan. Sementara di pemakaman, Nurbaidah yang baru saja hidup dari kematian itu berusaha melepaskan diri dari kain kafan. Saat sudah berhasil bebas, ia memakai kain kafan itu untuk menutupi tubuhnya dan berjalan ke arah desa. Pengalaman mati surinya benar-benar membuat Nurbaidah gemetar takut. Tak henti-hentinya ia beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desa itu mendadak sepi. Dan di rumahnya pun sepi, tidak ada orang. Ia masuk ke dalam rumah dan langsung mencari pakaian. Setelah itu, ia berwudu dan langsung sholat taubat. Berjam-jam ia berdoa dan tak berpindah sedikit pun dari sajadahnya. Ia terus memohon ampun dan berdoa. Hingga dari luar terdengar suara tangisan bayi. Nurbaidah yang mendengar itu langsung keluar. Ia mengira kalau suara bayi itu adalah suara anaknya. Tapi ternyata bukan. Di luar sana, terlihat seorang wanita berwajah pucat yang memiliki luka di kepalanya sedang duduk di teras rumah. Bayinya terus-terusan menangis. Nurbaidah menyeka air matanya dan berjalan menghampiri si ibu muda tersebut. "Maaf, kamu siapa?" tanya Nurbaidah. "Kamu bisa melihatku?" tanya wanita tersebut. Nurbaidah mengangguk. Ia tak mengerti arti pertanyaan si wanita itu. "Ya, tentu saja," jawab Nurbaidah singkat. "Anakku, tolong anakku," isak si wanita. "Anakmu kenapa?" tanya Nurbaidah. Saat ia membuka penutup bayi tersebut, ternyata bayi itu memiliki luka di mana-mana. Tangisannya terdengar menyayat hati. "Ya Allah, kenapa bisa begini? Jatuh atau bagaimana?" tanya Nurbaidah kaget. Belum lagi sempat menjawab,
tiba-tiba dari halaman rumah mereka terlihat suaminya Nurbaidah sedang berlari ke arahnya bersama tetua desa. "Assalamualaikum ya ahli kubur," ucap suaminya saat berada di hadapan Nurbaidah, yang tentu saja membuat Nurbaidah mengerutkan keningnya. "Istrimu ini mati suri, ini asli, bukan hantu ini," ujar tetua desa seraya menampar lengan suaminya Nurbaidah. "Nur, tolong ceritakan tentang perjalananmu di sana," ujar tetua desa. Mendengar itu, Nurbaidah terdiam. Air matanya mulai mengalir keluar. Mulutnya tak sanggup menceritakan apa yang dia lihat dan alami saat ia mati suri. Aku, ucap Nurbaidah seraya menutup mulutnya dan menggeleng. "Ya sudah, tidak apa-apa jika kau tidak ingin menceritakan saat ini. Kau mungkin masih sangat syok," ujar tetua desa sambil tersenyum. Dan saat ia akan pergi, Nur mengatakan, "Jangan tinggalkan sholatmu, bertaubatlah dan memohon ampun pada Allah," ucap Nur. Si tetua desa berbalik dan menatap Nur sambil tersenyum. Terima kasih Nur," ucap si tetua desa. Suaminya Nur yang tadi ketakutan, kini mulai sedikit demi sedikit berani. Dan saat mereka akan masuk rumah, Nur baru sadar bahwa si wanita tadi sudah pergi tanpa sempat menjawab pertanyaannya. Hari-hari berlalu. Kini Nurbaidah sudah 100% sehat dan sembuh dari penyakitnya. Tubuhnya pun tak pernah kering dari air wudhu. Tiada hari tanpa berdoa dan beribadah. Ia kembali mengasuh anaknya, melayani suaminya, dan di waktu istirahatnya dia akan habiskan untuk mengaji. Tapi dari pandangan orang-orang, Nurbaidah dibilang aneh karena kerap terlihat sedang berbicara sendiri di jalan maupun di halaman rumahnya. Bahkan, setiap perkataannya bisa saja menjadi kenyataan, seperti saat ia menegur tetangganya. Ia melarang Pak Ijal pergi mencari ikan malam-malam dan mengatakan ada sesuatu yang akan terjadi jika Pak Ijal tetap memaksakan pergi. Dan benar saja, ternyata Pak Ijal diserang oleh buaya di sungai. Untungnya, beliau bisa berenang ke tepi dengan cepat dan selamat. Orang-orang di desa itu mulai menghindari Nurbaidah karena takut kalau Nur akan mengatakan yang tidak-tidak pada mereka. Berbeda dengan tetua adat yang selalu meminta pendapat Nur saat ia akan pergi kemana-mana. Dan Nur sendiri jika bertemu orang-orang pasti akan mengingatkan untuk selalu beribadah sebelum terlambat. Yang tentu membuat orang-orang jadi tak nyaman berada di dekatnya. Sampai pada suatu malam, saat Nur tengah mengaji sementara anak dan suaminya sudah tidur, ia mendengar ada sesuatu yang jatuh di atapnya, dan beberapa saat setelahnya terdengar kembali suara seperti orang yang sedang menarik benda berat dan panjang di atap rumahnya. Lalu, beberapa saat kemudian, terlihat ada sesosok bayangan putih berjalan menuju ke arah suaminya. Nur berteriak, membuat sosok itu berhenti dan menatap ke arahnya. Nur langsung berdoa dan anehnya, sosok itu malah seperti terbakar, lalu untuk beberapa saat menghilang. Nurbaidah langsung menghentikan ngajinya dan melihat anak juga suaminya. "Syukurlah kalian tidak kenapa-napa," ucap Nur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, terlihat seseorang yang sedang berdiri mondar-mandir di teras rumah. Orang itu ternyata adalah gadis yang dulu sempat mengasuh anaknya Nur saat Nur sakit. Yang pada saat pintu terbuka, langsung berlari masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, dia berteriak-teriak memanggil-manggil nama suaminya Nur, yang tentu saja membuat Nur garuk-garuk kepala tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Saat suaminya Nur keluar dari arah kamar, si gadis itu langsung memeluknya. "Astagfirullah, apa-apaan ini?" ujar Nur. Suaminya Nurbaidah juga tidak kalah kagetnya. Dia langsung mendorong tubuh gadis tersebut hingga terjatuh. "Ada apa ini, hah?"
Ujar Nurbaidah lagi, bertanya dengan wajah yang penuh kebingungan. Aku juga tidak tahu kenapa dia begini. Jawab suaminya Nur sambil menggeleng. Nikahi aku mohon. Isak si gadis. Mendengar perkataan gadis tersebut, Nur terlihat kecewa pada suaminya. Sumpah, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan dia, ujar suaminya. Tanpa sepatah kata pun, Nurbaidah pergi keluar dari rumahnya. Ia tak menyangka lelaki yang begitu ia cintai malah seperti itu. Di tengah jalan, ia kembali bertemu dengan ibu muda yang beberapa waktu lalu pernah singgah di rumahnya. Nur mencoba mengejar si ibu muda tersebut. Namun, ketika beberapa orang anak kecil sedang bermain kejar-kejaran berlari ke arah ibu dan anak tersebut hingga... Hah? Nur melotot dan terlihat tidak percaya dengan apa yang dia lihat barusan. Tubuh si ibu muda ditembus oleh anak-anak. Apa itu? Gumam Nur ketakutan. Si ibu muda yang menyadari keberadaan Nur langsung berlari ke arahnya. Tentu saja, Nur langsung lari terbirit-birit sambil berteriak histeris sepanjang jalan. Orang-orang yang berpapasan dengannya nampak bingung dan saling kode dengan menyilangkan jari telunjuk mereka di dahi. Sementara Nur terus berlari ketakutan. Dan si ibu muda yang nyatanya adalah arwah penasaran itu pun terus saja mengejarnya. Hingga sampailah mereka di tepi sungai. Tolong, jangan makan aku. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku mohon, tolong. Ucap Nur gemetar sambil menutup kedua matanya rapat-rapat. Aku pun tidak berniat mengganggumu. Malah aku ingin meminta tolong padamu, ujar si ibu muda. Mendengar jawaban itu, Nur malah menangis makin keras. Ia menampar-nampar kepalanya dengan sekuat tenaganya. Aku benar-benar sudah gila. Aku gila, teriak Nur. Beberapa saat kemudian, saat keadaan dirinya mulai tenang, dan suara dari arwah ibu muda itu juga sudah tidak lagi terdengar, Nur perlahan-lahan membuka matanya. Tapi ternyata arwah ibu muda tersebut masih berdiri di hadapannya. Mata Nur berkaca-kaca, lalu ia berdiri dengan kaki yang gemetar hebat. Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa, gumam Nur sambil terus berjalan maju. Dan ternyata arwah ibu muda itu juga ikut maju, tepat berada di hadapannya. Dengan keberanian yang masih tersisa, Nur menghindari arwah tersebut dan terus bergumam, aku tidak melihat apa-apa, berkali-kali. Hingga ia sampai kembali di desa. Dan arwah itu masih ada, masih berada sangat dekat dengannya. Saat sampai di rumahnya, Nur langsung berwudu. Di dalam doanya, Nur memohon ampun karena sudah takut dengan hantu. Setelah keadaan hati kembali tenang, dan Nur mencoba untuk berani. Akhirnya, Nur mendekati arwah ibu muda yang masih mengikutinya sampai ke rumah. Bahkan, kini ia berdiri di depan pintu kamar Nur. Maaf sebelumnya, tapi sungguh aku belum, maksudku, aku tidak mengenalmu. Dan kau tahu, sekarang aku juga berada pada masalah yang dimana suamiku akan kawin lagi. Jadi maaf, aku benar-benar tidak bisa menolongmu, ucap Nur terbata-bata. Dan anehnya, setelah Nur berkata seperti itu, arwah tersebut menghilang dengan sekejap. Nur menghela nafas lega. Kenapa aku bisa melihat hantu ya? Apakah aku juga hantu? Tidak, aku masih hidup. Lalu apa? Gumam Nur. Saat anaknya terbangun, Nur membawa anaknya untuk pergi ke rumah tetua desa. Sementara suaminya sudah puluhan kali bolak-balik mengantar gadis yang minta dinikahi tersebut. Sesampainya di rumah tetua desa, Nur mulai bercerita. Dan tetua desa itu mendengarkan cerita Nur dengan seksama. Mungkin setelah kau mengalami mati suri, kain penutup mata batinmu terbuka. Makanya
bagimu tidak ada batasan penglihatan, menjadikan semuanya bisa kau lihat, Nur. Kata tetua desa. Itu adalah amanah dari Tuhan yang harus kau syukuri, Nur. Lanjut tetua desa. Hah? Tapi jujur, saya belum terbiasa. Bahkan, semuanya terlihat begitu nyata. Dan kalau begini terus, kemungkinan saya bisa gila, ucap Nur. Mereka memang nyata dan ada, Nur, ujar tetua desa. Maksud saya, mereka yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mereka semuanya terlihat sama dengan orang-orang lainnya. Obrolan mereka terhenti saat arwah seibu muda datang membawa sesosok makhluk berbulu. Apalagi ini? Tanya Nur terbata-bata. Aku sudah membantumu menyingkirkan pengganggu ini. Jadi, sekarang aku minta tolong. Bantu aku mengatakan pesan terakhir pada keluargaku, ujar seibu muda. Nur mengerjapkan matanya. Ia benar-benar bingung. Dan untuk beberapa saat kemudian, terlihat juga suaminya datang ke sana dengan wajah yang nampak lelah. Tolong, ucap arwah seibu muda, seraya menghilang dari pandangan. Sudah 3 hari sejak saat itu, Nur semakin diganggu oleh arwah seibu muda. Dan Nur yang awalnya takut, kini mulai berani membentak dan marah-marah pada hantu-hantu yang kerap kali mengganggunya. Katakan, apa yang harus aku sampaikan? Bentak Nur. Kini, kehidupan Nur menjadi sangat sibuk dengan kedatangan hantu-hantu yang meminta tolong padanya atau hanya ingin sekedar mengganggunya saja. Setiap hari, saat ia sendiri atau bersama keluarga dan melakukan aktivitas-aktivitas rumah, hantu-hantu itu selalu ada. Kehidupan setelah mati suri itu benar-benar membuatnya berbeda. Bahkan, keluarganya sendiri pun hampir tidak bisa ia urus dengan baik. Sampai suatu ketika, suaminya kecelakaan karena ulah dari beberapa hantu yang usil. Mendorongnya saat suami Nur sedang memperbaiki atap rumah. Bahkan, anak Nur yang masih kecil itu juga diganggu oleh hantu-hantu dan membuat anaknya jatuh sakit. Namun, teror dari hantu-hantu yang entah dari mana datangnya itu mulai menyebar ke warga-warga desa. Mereka semua menyalahkan Nur. Nur dianggap pembawa sial di desa tersebut. Dan parahnya lagi, di saat suami dan anaknya sedang sakit seperti itu, dia malah diasingkan dari keluarganya ke tengah ladang. Kakinya dibalok dan tangannya diikat. Tetua desa sudah mencoba melindungi Nur, tapi warga desa yang menginginkannya diasingkan lebih banyak. Nur berada di dalam sebuah gubuk kecil, tempat di mana ia akan menghabiskan seluruh waktunya di dalam sana, dengan keadaan kaki terpasung balok dan tangannya yang terikat. Ia hanya diberi makan 1 kali sehari oleh warga desa. Dan ternyata, alasan mereka berbuat seperti itu adalah agar Nur cepat mati, supaya hantu-hantu yang meneror desa juga ikut menghilang. Hari-hari pun berlalu. Nur kini sudah terbiasa tinggal di gubuk tersebut. Meski pada saat hujan dia akan kebasahan dan kedinginan karena atap yang sudah tidak layak pakai. Dan jika panas, ia akan berusaha sebisa mungkin bertahan agar rasa hausnya hilang tanpa minum. Warga di sana benar-benar tidak ada yang peduli padanya. Bahkan, saat beberapa orang memberinya makan, Nur diberitahukan kabar mengejutkan, yakni suaminya menikah lagi dengan perempuan desa sebelah. Tentu saja, kabar itu membuat Nur menangis histeris. Ia hampir saja melakukan bunuh diri karena sudah tak sanggup menahan derita kehidupan. Namun lagi-lagi, bayangan tentang alam kubur kembali terbayang di benaknya, yang akhirnya membuat dia kuat untuk bertahan. Menjelang pada hari ke-40 setelah kabar pernikahan suaminya itu, Nur didatangi oleh suaminya. Namun anehnya, tubuh sang suami tembus melewati dinding yang langsung menyadarkan Nur pada kenyataan sebenarnya, bahwa
suaminya tidaklah menikah seperti apa yang dikatakan warga, tapi ternyata meninggal. Bahwa aku tidak ingin hidup lagi. Ishak Nur putus asa. Kuatkan dirimu. Kau masih punya aku di dalam diri anak kita. Kau harus menjaganya, ucap suaminya lalu menghilang. Tidak peduli jika itu hanya sebuah bentukan jin yang menyerupai arwah suaminya. Tapi kata-katanya benar-benar memotivasi untuk Nur tetap bertahan. Bulan berlalu dan tahun pun berganti. Kini, Nur benar-benar hampir putus asa untuk yang kesekian kalinya. Meski di desa sudah tidak ada teror hantu, tapi warganya seperti enggan untuk melepaskan Nur. Hingga tetua desa nekat untuk membebaskan Nur sendiri. Pada saat warga tahu, mereka marah. Namun dengan bijaknya, tetua desa berkata, "Selama ini aku diam, tapi di balik kediamanku itu, aku sama sekali tidak menyetujui kelakuan-kelakuan kalian yang seenaknya mengurung Nur, memberitakan berita-berita tidak benar, dan terkesan ingin sekali membunuh Nur. Padahal kalian ini rajin sholat, rajin beribadah. Seharusnya tahu bahwa perbuatan kalian seperti ini tidak diperbolehkan oleh agama. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada otak kalian semua. Kalian bahkan tega memisahkan Nur dari anaknya yang bahkan masih menyusui," ujar tetua desa. Tubuhnya yang renta dimakan usia bergetar karena menahan amarah yang meluap-luap. Semua warga desa tertunduk. Lalu tanpa berkata apa-apa, mereka pergi meninggalkan tetua desa dan Nur. Terima kasih, ucap Nur haru. "Maafkan aku, Nur. Selama ini, aku hanya diam, menyaksikan perlakuan mereka padamu." Nur menggeleng. "Saya tidak menyalahkan bapak atau juga warga. Meski saya pernah marah pada mereka, tapi saya benar-benar tidak menyalahkan mereka. Karena saya yakin ini semua adalah hadiah terbaik dari Allah untuk saya," ucap Nur sambil tersenyum. Namun, saat ia akan berdiri, kakinya yang terpasung selama bertahun-tahun itu ternyata sudah mati rasa. Sekali lagi, Nur mencoba untuk kuat. Ia menyeret kakinya sampai ke tanah, hingga duri-duri liar menempel dan melukai tangannya, yang ia gunakan untuk pengganti kaki. Tetua desa tidak tega melihat keadaan Nur seperti itu. Namun, tubuhnya sudah sangat tua dan tak berdaya untuk menggendong Nur. Tapi, meski harus merayap, Nur nampak sumringah. Tak ada lagi kesedihan di wajahnya, dan ia ingin sekali cepat-cepat bertemu anaknya. Haru dan bahagia nampak jelas sekali terlihat saat pertemuan Nur dan anaknya. Tak henti-hentinya, Nur bersyukur dan berterima kasih. Tahun-tahun kembali berlalu. Meski ingkang-ingkang atau jalannya tidak lagi normal, tapi Nur sudah biasa berjalan dengan menggunakan kakinya kembali. Anaknya sudah tumbuh mekar dan sebentar lagi akan dipetik oleh seorang pemuda. Nur sangat senang. Kebahagiaan demi kebahagiaan nampak terlihat jelas di matanya. Waktu terus berjalan. Kini Nur sudah mulai tua, dan di masa-masa tuanya itu, dia dikaruniai 3 orang cucu, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan seiring dengan itu, sebelah matanya mengalami kebutaan karena pernah tidak sengaja mengucek matanya pada saat tangannya masih ada sisa kapur. Dan sebelahnya masih bisa melihat meski buram. Dan dari sentuhan dan suaralah beliau mengenali seseorang. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.